warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Biologi Konservasi akan membawakan materi mengenai pengelolaan konservasi di Indonesia, yaitu dengan saya sendiri Eka Hardianti Erbatania dan rekan saya Iwayan Saryana, Zahra, dan Windy. Latar belakang konservasi Indonesia ditetapkan pada masa pemerintahan kolonial Belanda berdasarkan keputusan Jenderal India Timur. Penetapan tersebut berdasarkan atas beberapa undang-undang peraturan mengenai perlindungan satwa liar, terutama mamalia besar atau burung yang menarik dan spesies mamalia kecil. Kebanyakan kawasan konservasi menetapkan sebagai monumen alam suaka marga satwa. Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok kehutanan menyebutkan bahwa hutan untuk tujuan konservasi dibagi menjadi hutan suaka alam dan hutan wisata. Oleh karenanya, Naturmonumenten dan Wilderservet dikelompokkan ke dalam hutan suaka alamandet ditetapkan kembali sebagai cagar alam dan suaka marga satwa pada tahun 1979 sampai 1983 di bawah proyek pembangunan Taman Nasional FAO atau UNDP. Disusun rencana konservasi nasional atau disingkat dengan RKN. Untuk Indonesia, kawasan konservasi yang telah ada dan diusulkan digambarkan berdasarkan pulau-pulau besar, yaitu wilayah geografis Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, Papua. Selain RKN, beberapa usulan rencana pengelolaan Taman Nasional materi dari Saudari Ika. Materi yang saya bawakan yaitu permasalahan konservasi di Indonesia. Permasalahan konservasi di Indonesia tentu saja sangat banyak, terutama di kawasan hutan. Konservasi mencapai luasan sekitar 27,5 juta hektar. Persoalan tersebut diantara terlanjutan perambahan hutan yang terjadi sebelum adanya kawasan konservasi atau ketika kawasan konservasi sudah ditetapkan. Akibat tidak dilakukan pengawasan yang sangat ketat, perambahan terus terjadi. Beberapa tahun dibiarkan dan terus berkembang. Persoalan perambahan ini belum dapat diselesaikan secara nasional hingga di era-era kemarin. 3. Hal ini juga dapat dari penegakan hukum yang belum diprioritaskan bagi tokoh intelektual dan pemuda. Penegakan hukum baru diprioritaskan pada pelaku di lapangan sehingga tidak bisa tuntas. Jika kita takut memperbaiki kerusakan yang ada, maka tanamlah bumi ini. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, seluruh kawasan hutan, produksi, lindungi, dan konservasinya harus dibagi dan dikelola di bawah unit pengelolaan hutan unit-unit tersebut berada di kawasan hutan sesuai dengan fungsinya untuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan. Unit pengelolaan hutan, khususnya unit pengelolaan hutan produksi dan lindungi, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 dan Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perencanaan Hutan, Penyikapan Rencana Pengelolaan Hutan, dan Pemanfaatan Hutan. Dasarnya, dalam mencapai tujuan pengelolaannya untuk memberikan manfaat terbaik bagi masyarakat
pemerintah harus mengelola hutan melalui pelaksanaan yang pertama, perencanaan kehutanan, yang kedua, pengelolaan hutan, yang ketiga, penelitian dan pengembangan kehutanan, pendidikan dan pelatihan dan penyuluhan, yang keempat, pengawasan. Sebagai penanggung jawab teknis pengelolaan hutan di tingkat tapak berdasarkan tugas dan fungsinya, KPH berfungsi dan berwenang untuk yang pertama, melakukan pengelolaan hutan itu dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, perencanaan dan manajemen persiapan rencana hutan. Yang kedua, yang kedua, pengguna sumber daya hutan bisa memantau dan mengelola pemegang izin. Yang ketiga, pemanfaatan lahan hutan, misalnya memantau dan mengelola pemegang izin. Yang keempat, pemanfaatan hutan di zona khusus. Yang kelima, rehabilitas dan reklamasi hutan. Yang keenam, perlindungan hutan dan konservasi alam. Menentukan lebih lanjut kebijakan hutan nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota untuk pelaksanaan pengelolaannya. Yang ketiga, melaksanakan pengelolaan hutan di wilayah yang ditunjuk termaksud perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian. Yang keempat, memantau dan mengevaluasi kegiatan kehutanan. Tidak seperti tidak seperti KPH produksi dan lindungi, KPH konservasi dikembangkan dari kawasan konservasi atau hutan yang telah ditunjuk dan dikelola oleh Balai Besar atau Balai Tamar Nasional atau Konservasi Sumber Daya Alam untuk kawasan konservasi non-taman nasional. Selain itu, kawasan dan pengelolaan kawasan konservasi berada pada pemerintah pusat, yaitu KLHK. Oleh karena itu, KPHK adalah sebuah organisasi pemerintah pusat di tingkat tapak kecuali Taman Hutan Raya atau Tahura yang berada di bawah kawasan Taman Hutan Raya atau Tahura yang berada di bawah kawasan pemerintah atau kabupaten, atau jika taman tersebut melintasi batas kabupaten di bawah pemerintahan provinsi. Indonesia memiliki kawasan hutan tropis terbesar ketiga di dunia setelah Amazon dan Kongo. Hutan-hutan di daerah ini memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi dan pemerintah Indonesia telah menetapkan jutaan hektar sebagai hutan konservasi sebagai langkah untuk melindungi keanekaragaman hayati serta iklim dunia. Pemerintahan Indonesia telah menetapkan zona-zona dalam hutan konservasi untuk memeriksa keberlangsungan hidup masyarakat dan sudah sejak lama menggantungkan hidup mereka kepada keberadaan sumber daya hutan di dalam dan sekitar kawasan hutan. Selanjutnya, perlindungan alam + kesejahteraan masyarakat. Hutan konservasi di seluruh Indonesia memiliki luas mencapai 27 juta hektar. Angka ini setara dengan sepertiga dari seluruh kawasan hutan Indonesia atau sama dengan luas 2 kali Pulau Jawa dan Bali. Contoh dari hutan konservasi adalah Taman Nasional Cagar Alam, Suaka Marga Satwa, serta taman wisata alam yang masing-masing memiliki fokus pengelola yang berbeda. Baik, itulah materi dari kelompok saya. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.